Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah entrepreneur dengan bab finance atau keuangan. Perkenalkan, nama saya Ayu Dewi Lestari, NIM T2017-8070, kelas Biologi 2. Baik, materi yang pertama yakni mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematis, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konsep jangka pendek biasanya 1 tahun atau 12 bulan saja. Sedangkan jangka panjang, beberapa pakar keuangan menyebutkan 2 hingga 5 tahun ke depan. Dalam pembuatan perencanaan keuangan harus dipikirkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di kemudian hari. Secara umum ada 3 kondisi yang harus diantisipasi dalam pembuatan perencanaan keuangan, yaitu yang pertama, kondisi buruk. Kondisi buruk dalam dunia bisnis bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab, seperti resesi ekonomi, krisis moneter, peperangan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi buruk ini, suatu rencana bisnis harus dibuatkan asumsi-asumsi dalam rangka mengantisipasi jika kondisi itu akan terjadi di kemungkinan hari. Kemudian yang kedua, ada kondisi normal. Pada kondisi normal, suatu rencana dibuat dengan menempatkan asumsi-asumsi yang akan terjadi dalam kondisi normal, namun tetap dengan menempatkan analisis kehati-hatian yang mendalam jika suatu saat terjadi kondisi yang buruk. Selanjutnya yang ketiga, yakni kondisi baik dan bertumbuh. Pada kondisi ini, dunia bisnis berkembang dengan baik, karena setiap saat perencanaan bisnis dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya, tujuan dan pengendalian uang. Suatu perencanaan pengendalian keuangan disusun serta dikonsepkan dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk meminimalisir berbagai biaya yang dianggap tidak efisien yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung. Kemudian, suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dikonsepkan secara baik serta dijalankan dengan benar mampu memberikan keyakinan kepada pemilik perusahaan. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat harus didasarkan atas konsep, target-target, atau prioritas-prioritas yang dibangun. Selanjutnya, suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik mampu memberikan kekuatan dan deteksi kepada berbagai peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut diarahkan berbeda dari biasanya, dan akhirnya konsep pencegahan dapat diterapkan. Selanjutnya, bentuk perencanaan keuangan. Yang pertama yakni neraca. Neraca merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Tujuan neraca adalah untuk posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, pada suatu akhir tahun, fiskal atau tahun kalender, sehingga neraca sering disebut balance sheet. Selanjutnya, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi merupakan suatu laporan sistematis tentang pendapat atau hasil usaha, beban, laba perusahaan atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Pentingnya perhitungan laba rugi karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah
bahwa laporan yang membantu mereka dalam meramaikan jumlah, waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan. Selanjutnya ada peramalan jualan. Peramalan penjualan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya di bidang produksi. Peramalan atau forecasting penjualan merupakan alat bantu yang penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam bidang ekonomi. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal yang pada umumnya berada di luar kendali manajemen. Nah, di sini peramalan penjualan itu ada dua metode. Yang pertama, metode rasio konstan atau constant ratio method, merupakan suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang dengan asumsi-asumsi rasio-rasio keuangan tertentu akan tetap konstan. Kemudian yang nomor dua yakni metode regresi linear. Metode ini mencari hubungan regresi dari variabel dependen atau semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan penjualan dengan variabel independen atau tingkat penjualan dan menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan keuangan. Yang pertama, dalam merencanakan keuangan harus membuat rumusan atau formulasi terhadap tujuan jangka panjang. Dapat berupa tujuan untuk dapat tumbuh menjadi perusahaan yang bertingkat nasional atau internasional. Kemudian yang kedua yakni berupa formulasi dari kebijakan keuangan perusahaan. Nah, formulasi ini akan menjadi pedoman bagi segala kegiatan bisnis dan dalam hal perencanaan keuangan ini sangat diperlukan. Oleh karena dalam hal ini sangat diperlukan adanya forecasting guna memperkirakan perubahan-perubahan terhadap faktor-faktor yang terdapat dalam formulasi rencana keuangan dari bisnis tersebut. Selanjutnya yakni pembentukan prosedur dimaksudkan untuk menciptakan koordinasi yang baik dari setiap aktivitas yang saling berhubungan, sehingga tidak terjadi lepas tanggung jawab. Selanjutnya, mengusahakan adanya fleksibilitas. Keadaan ekonomi saat ini berada dalam keadaan dinamis dan selalu meningkat. Oleh karena itu, manajemen harus selalu mempersiapkan adanya fleksibilitas atau keluasan di dalam rencana-rencana, terutama rencana jangka pendek. Variabel budget atau anggaran adalah salah satu bentuk yang tepat untuk diterapkan. Minimnya modal yang dimiliki dalam memulai sebuah wirausaha. Yang pertama yakni dekati sahabat dan kerabat Anda. Nah, tujuan utama mendekati kerabat dan sahabat adalah untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Jika kita memiliki reputasi baik, tentu tidak akan sulit memperoleh bantuan modal usaha tersebut. Kita bisa mempresentasikan dengan baik ide usaha yang ingin kita wujudkan kepada mereka. Kemudian, susunlah secara profesional rencana pengembangan dan pembagian hasil usaha yang akan diterima kerabat atau sahabat kita. Selanjutnya, beranikan diri untuk ikut mendaftar lomba usaha rintisan. Nah, menjadi pengusaha memang sangat penting untuk memperluas wawasan, termasuk tersedianya kesempatan untuk ikut lomba usaha rintisan yang sering diadakan oleh beberapa perusahaan besar maupun stasiun televisi. Kita harus mengambil peluang tersebut dan berani berkompetisi dengan pengusaha lainnya. Selanjutnya, bergabung dengan komunitas entrepreneur. Komunitas memiliki banyak sekali manfaat, apalagi kalau kita sedang merintis bisnis. Memperluas koneksi dan relasi akan mengembangkan bisnis kita, serta secara tidak langsung kita sedang mempromosikan bisnis yang sedang kita jalani.
Bergabung dengan komunitas entrepreneur akan membantu menemukan kesempatan untuk bertemu investor baru yang akan memberi modal pada usaha kita. Selanjutnya, membentuk kelompok kerja di lembaga permodalan pemerintah. Nah, di sini lembaga permodalan kewirausahaan pemula atau LKPP. Pada lembaga ini pemerintah memfasilitasi wirausaha muda, berbagai pelatihan bidang manajemen, produksi, pemasaran, termasuk juga memfasilitasi pembiayaan bagi usaha tersebut. Bantuan permodalan dapat berupa hibah atau dana bergulir, pinjaman subsidi bunga, modal ventura, dan bentuk permodalan lainnya. Kemudian yang terakhir, ambil pinjaman bank dengan perhitungan yang teliti. Pinjaman bank bisa jadi solusi yang paling pertama terlintas. Namun, kita juga perlu teliti melakukan perhitungan dan hati-hati ketika memutuskan pilihan ini. Bank bisa memberikan pinjaman lebih besar jika kamu bersedia memberikan jaminan dengan nilai besar. Apalagi sekarang persyaratan pinjaman bank juga semakin mudah. Sebagian besar bank juga memiliki program bantuan bagi pengusaha, sehingga pengajuan pinjaman untuk usaha bukan hal yang sulit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, dan terima kasih.